Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu sallallahu bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma husan jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin. Thumma husan jami'il malaikatil muqarrabin خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذنا ثم وصل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات ثم وصل محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة نور الأمة ثم وصل محمد صديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ighfir amin. Untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala diparing kesehatan, diparing kemudahan dalam rangka berthalabul ilmi, diparing kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir amin. Monggo fokus, monggo diperhatikan. Seperti yang sering saya tegaskan sebagai motivasi untuk jenengan, bahwa problem membaca kitab itu bukan problem menghafalkan qawaid, bukan problem menghafalkan kaidah, bukan itu. Juga bukan hanya sekedar problem menghafalkan mufradat, akan tetapi yang paling pelik nanti, yang paling sulit nanti adalah problem menerapkan kaidah kepada mufradat. Karena apa? Karena tulisan Arab itu tidak berharokat. Satu tulisan memungkinkan dibaca dengan alternatif bacaan yang banyak. Okay. Sehingga kegiatan ini menjadi sangat penting. Kaidah yang sudah dihafal oleh panjenengan, kaidah yang sudah difahami oleh panjenengan, bagaimana harus kita terapkan di dalam teks Arab. Okay. Monggo focusing temenanan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min majmu'ati hadhihi, lan sangking kumpulane, wa min majmu'ati hadhihi, dan dari kumpulan inilah, diterjemahkan pakai bahasa Indonesia terlebih dahulu. Kenapa majmu'ah kok tidak ditanwin, Ustadz? Ya, majmu'ah di sini tidak ditanwin karena maunya dimudhafkan kepada hadhihi. Kalau seandainya yang jatuh sebelum hadhihi, sebelum isim isyarah itu adalah merupakan isim nakirah, maka susunannya adalah idhofah. Tapi kalau seandainya yang jatuh sebelum isim isyarah itu adalah isim ma'rifat, maka susunannya adalah na'at man'ut. Sering saya contohkan sebagai contoh yang ekstrim. Apa bedanya antara ibnu hadza dengan al-ibnu hadza?
Ibnu hadza susunan idhofah. Kenapa kok disebut sebagai susunan idhofah? Lebih disebabkan karena ibnu itu adalah berupa isim nakirah. Tapi kalau al-ibnu hadza itu adalah susunan na'at man'ut. Kenapa kok al-ibnu hadza kok disebut sebagai susunan na'at man'ut? Karena al-ibnu itu adalah isim ma'rifat. Dari sisi penerjemahan bagaimana Ustadz? Dari sisi penerjemahan juga berbeda. Kalau ibnu hadza, anaknya orang ini. Kalau al-ibnu hadza, anak yang ini, anak laki-laki yang ini. Jadi beda nanti. Laki-laki harus saya tegaskan, kemampuanku kita untuk melakukan identifikasi, ini isim nakirah, ini isim ma'rifat dan seterusnya, itu menjadi sangat penting. Wa mim majmu'ati dan dari kumpul wa mim majmu'ati hadhihi dan dari kumpulan inilah rupanya al-qawaidi beberapa kaidah wal buhuthi dan beberapa pembahasan. Qawaid itu adalah merupakan bentuk jamak dari qaidatun, qawaidu. Wal buhuthi dan beberapa pembahasan al-muta'alliqati yang berhubungan. Apa qawaid dan al-buhuth? Bil adillati dengan beberapa dalil asy-syar'iyyati yang bersifat syar'i, min haitsu dilalatuha 'alal ahkami dari sisi penunjukan al-adillah asy-syar'iyyah 'alal ahkami atas beberapa hukum. Perhatikan wawunya, setelah itu ada bi, ya, pengatofan kepada ma'tuf alaih yang berupa jarun wa majrurun memiliki kecenderungan mengulang huruf jar yang sama. Jadi kalau seandainya itu kemudian kita terapkan, maka bil ahkam itu memiliki kaitan dengan bil adillah asy-syar'iyyah. Perhatikan, itu pengalaman itu. Sulit kadang-kadang kita cari penjelasannya di dalam kitab, dari pengalaman begitu itu. Sehingga kalau seandainya ini kemudian dipointes, wa mim majmu'ati hadhil qawaid wal buhuthi al-muta'alliqati, satu, bil adillah asy-syar'iyyah. Yang kedua, bil ahkam, wa bil ahkam min haitsu istifaduha dan seterusnya itu. Ya, bil adillah, ya, bil adillah asy-syar'iyyah min haitsu dilalatuha 'alal ahkam, wa bil ahkami, dan yang kedua wa bil ahkam min haitsu istifadatuha min adillatiha. Gitu ya. Wabil ahkami dan dengan beberapa hukum min haitsu istifadatuha dari sisi pengambilannya al-ahkam, ya, pengambilan al-ahkam min adillatiha dari beberapa dalilnya al-ahkam, wa mimma dan dari sesuatu ya ta'allaku yang berhubungan apa ma bihadza ini dengan dua inilah, minal lawahiki dari beberapa susulan wal mutammimati, wa minal lawahiki dari beberapa susulan wal mutammimati dan dari beberapa penyempurnaan. Takawanat terbentuklah, fa'il dari takawanat apa usulul fikhi, usul fikih. Takawanat terbentuklah apa usulul fikhi, usul fikih. Wa min majmu'ati hadhihi lan saking ikilah, lang saking kumpulane ikilah rupane al-qawaidi piro-piro kaidah wal buhuthi lan piro-piro pembahasan al-muta'alliqati kang berhubungan apa al-qawaid wal buhuth bil adillati kelawan piro-piro dalil asy-syar'iyyati kang bangsa syar'i min haitsu dilataltuha saking arah penunjukane al-adillah asy-syar'iyyah alal ahkami ing atase piro-piro hukum wabil ahkami lan kelawan piro-piro hukum min haitsu istifadatuha lan min haitsu istifadatuha saking arah perolehane piro-piro al-ahkam, pengambilane al-ahkam, min haitsu dilalatuha saking arah penunjukane al-adillah alal ahkam ing atase piro-piro hukum, wabil ahkamilan kelawan piro-piro hukum min haitsu istifadatuha saking arah pengambilane al-ahkam min adillatiha saking piro-piro dalile al-ahkam, wa mimmalan saking barang ya ta'allaku kang berhubungan apa ma bihadza ini kalawan ikilah loro minal lawahiki saking piro-piro susulan wal mutammimati lan piro-piro penyempurnaan. Takawanat terbentuklah apa usulul fikhi, usul fikih. Perhatikan catatan pertama,
Seperti yang saya katakan, kalau seandainya kita menemukan jarun wa majrurun di awal kalimat, di sini kebetulan wa mim majmu'ati hadhihi, ya. Yang pertama kemarin adalah minal muttafaqi misalnya. Memungkinkan pada akhirnya untuk kemudian kita jadikan sebagai khabar muqaddam. Catatannya adalah apabila yang jatuh sesudahnya ada yang pantas untuk ditentukan sebagai mubtada muakhar. Begitu. Yang pantas itu adalah 3. Ada kalanya isim nakirah, ada kalanya mausul mustarak, ada kalanya masdar muawwal. Begitu. Jadi kalau seandainya kita menemukan jar majrur ada di awal kalimat, kok kemudian yang jatuh sesudahnya itu adalah berupa masdar muawwal, kok yang jatuh sesudahnya itu berupa isim nakirah, kok yang jatuh sesudahnya itu adalah berupa mausul mustarak, maka itu indikator, maka itu bisa dijadikan sebagai petunjuk bahwa yang namanya jar majrur yang ada di awal kalimat itu berposisi sebagai khabar muqaddam. Begitu. Sekarang kita cari wa mim majmu'ati sebagai aplikasinya. Ada enggak masdar muawwal? Tidak ada. Ada enggak isim nakirah? Tidak ada. Ya kan? Ada enggak misalnya mausul mustarak? Tidak ada. Karena demikian wa mim majmu'ati hadhil qawaid ini yang merupakan bentuk jar majrur, susunan jar majrur ini tidak kita tentukan sebagai khabar muqaddam. Kenapa? Karena yang jatuh sesudahnya tidak ada yang pantas untuk kemudian kita tentukan sebagai mubtada muakhar. Yang pantas pada umumnya 3, mausul mustarak, isim nakirah, dan masdar muawwal. Jadi begitu caranya. Jadi pada akhirnya kita harus ngerti apa itu mausul mustarak, apa itu masdar muawwal, apa itu misalnya yang namanya isim nakirah, itu kudu paham itu. Ya, jadi kalau seandainya kita kemudian faham itu, oh ini seperti yang kemarin minal muttafaqi alaihi, kemudian ada anna kullama, yang itu merupakan masdar muawwal, maka minal muttafaq itu dijadikan sebagai khabar muqaddam. Karena bahwa mim majmu'ati hadhihi yang merupakan jarun wa majrurun setelah itu tidak memiliki pasangan berupa isim nakirah, mausul mustarak, dan masdar muawwal, maka wa mim majmu'ati hadhihi di sini itu tidak ditentukan sebagai khabar muqaddam, sehingga cara bacanya tidak wa mim majmu'ati dan adalah dari kumpulan, tidak seperti itu. Wa mim majmu'ati dan iku, tidak seperti itu. Kenapa? Karena yang jatuh sesudahnya tidak ada yang pantas. Langsung takawwanat yang berupa fi'il, bukan berupa masdar muawwal, bukan berupa isim nakirah, bukan berupa mausul mustarak. Itu catatan yang pertama. Wa mim majmu'ati yang merupakan jar majrur ada di awal kalimat ini tidak kita tentukan sebagai khabar muqaddam karena yang jatuh sesudahnya itu tidak memungkinkan ada yang ditentukan untuk sebagai mubtada muakhar. Yang umum yang ditentukan sebagai mubtada muakhar itu 3, ada kalanya isim nakirah. Maksudnya, rek panjenengan setelah menemukan jar majrur yang ada di awal kalimat, kok menemukan isim nakirah, jar majrur itu langsung, jar majrur atau dzaraf itu ditentukan langsung sebagai khabar muqaddam. Fiddari rajulun, fiddari adalah tetap di dalam rumah, rajulun bermula, fiddari ikut tetap ing dalam omah, rajulun utawi. Kenapa rajulun ditentukan sebagai utawi? Karena isim nakirah. Wa minan nasi man yaqulu, wa minan nasi lan iku setengah sangking menungso man utawi uwong. Adalah sebagian dari manusia, man bermula orang. Kenapa kok man diterjemahkan utawi? Kenapa kok man diterjemahkan bermula? Kenapa kok man ditentukan sebagai mubtada muakhar? Ya karena mausul mustarak. Yang jatuh sesudahnya, sebelumnya itu adalah merupakan susunan jarun wa majrurun. Itu penting diperhatikan. Ya. Wa min majmu'ati hadhihi, hadhihi ditentukan sebagai mudhafun ilaihi lebih disebabkan karena majmu'ah berupa isim nakirah. Begitu. Hadhihi itu adalah isim isyarah. Setiap isim isyarah itu butuh yang namanya musyarun ilaihi. Musyar ilaihi itu ada 2. Ada yang kalanya berupa isim nakirah, ada kalanya berupa isim makrifat. Isim makrifatnya ada 2. Ada kalanya makrifatnya dengan menggunakan al, kadang-kadang makrifatnya tidak dengan menggunakan al. Ini sudah kita ulang-ulang. Ya, ini pentingnya praktek. Diulang-ulang makin cekat nanti, gak apa-apa. Begitu. Al-qawaid ini adalah termasuk musyarun ilaihi yang ma'rifatnya itu dengan menggunakan al sehingga terkena kaidah mu'arrafun ba'da isyaratin bi al-u'riba na'atan au bayanan au badal. Karena al-qawaid yang merupakan musyarun ilaihi itu adalah dimakrifatkan dengan menggunakan al, maka u'riba na'tan au bayanan au badal,
maka di'irabi sebagai na'at atau bayan atau badal. Apakah itu tidak mau ditentukan sebagai na'at atau bayan atau badal? Semuanya masuk dalam kategori tawabi yang hukum i'rabnya mengikuti matbu'nya. Kalau badal mengikuti mubdal minhu, kalau na'at mengikuti misalnya man'utnya, kalau seandainya atof mengikuti ma'tuf alaihnya. Sama itu. Sehingga ditentukan sebagai apapun al-qawaid ini pada akhirnya tetap harus dibaca jer. Gitu. Wa min majmu'ati hadhil qawaid wa min majmu'atilan, dan dari kumpulan inilah rupanya al-qawaidi beberapa kaidah, wal buhuthi dan beberapa pembahasan. Waw ini waw atof yang jatuh setelah huruf atof namanya maktuf. Maktuf cara bacanya disesuaikan dengan maktuf alaih. Mana maktuf alaihnya? Maktuf alaihnya adalah al-qawaid. Al-qawaid posisinya sebagai apa di situ? Sebagai badal. Badal dari mubdal minhu yang mana? Hadhihi di situ jadi apa? Jadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih harus dibaca apa? Dibaca jar. Karena demikian maka al-buhuthi itu juga harus dibaca jar. Perhatikan. Ya, al-buhuthi itu kenapa kok dibaca al-buhuthi? Ya karena jadi atof di situ, maktuf di situ. Kepada maktuf alaih yang harus dibaca jar. Karena demikian wal buhuthi dan beberapa pembahasan. Al-muta'alliqati seperti yang saya katakan, kalau seandainya kita bertemu dengan sebuah kalimat yang kita yakini adalah sebagai isim sifat, apakah itu berbentuk isim fa'il, apakah itu termasuk dalam kategori sifat musyabbah bismil fa'il, apakah itu termasuk dalam kategori isim maf'ul, apakah itu termasuk dalam kategori isim mansub, apakah termasuk dalam kategori sighat mubalaghah, apakah termasuk dalam kategori isim tafdil, isim adad, isim isyarah dan isim mausul misalnya, apakah termasuk dalam kategori ini? Maka kita harus curiga bahwa itu adalah ditentukan sebagai na'at al-muta'alliqah seperti yang saya katakan yang kemarin sudah kita bahas ini. Ya, karena kebetulan harokat huruf sebelum akhir yaitu lam itu dikasroh, maka ini disebut sebagai isim fa'il. Karena isim fa'il maka disebut sebagai isim sifat. Karena isim sifat maka ini harus dicurigai sebagai na'at. Apakah kecurigaan nanti dinaik tingkatkan menjadi sebuah keputusan? Oh, ini tidak hanya dicurigai, tapi diputuskan saja menjadi na'at. Tergantung pada apakah ada kesesuaian dengan calon man'utnya apa tidak. Mana calon man'utnya? Al-buhuth dan al-qawaid, gabungan itu. Kita lihat sekarang, ma'rifah apa nakirah? Oh, ternyata sama-sama ma'rifah, karena sama-sama ada alnya. Kira-kira mudzakkar apa mu'annas itu? Seperti yang saya katakan, al-buhuth itu meskipun misalnya dalam kategori bahthun itu mudzakkar, al-muta'alliqah itu adalah mu'annas, akan tetapi buhuth itu sudah kena kaidah kullu jam'in ghairi aqilin mu'annatsun mufradun. Setiap jamak yang tidak memiliki akal itu dianggap sebagai mu'annats mufrad. Karena demikian antara al-muta'alliqah dengan al-buhuth atau al-qawaid itu sama posisinya. Sama-sama mu'annas mufrad. Berarti apa? Dari segi mu'annas mudzakarnya sama, dari segi mufrad tathniyahnya jamaknya sama, dari segi ma'rifah nakirahnya antara al-muta'alliqah yang kita curigai sebagai na'at dengan al-buhuth itu sama. Karena demikian maka al-muta'alliqah ditetapkan sebagai na'at, dan karena na'at maka hukum i'rabnya mengikuti man'utnya. Mana man'utnya? Al-buhuthu. Jadi apa itu? Jadi maktuf. Maktuf kepada maktuf alaih yang mana itu? Maktuf alaih yang dibaca jar. Intinya begitu. Inilah alasan kenapa kok kemudian al-muta'alliqah itu kemudian ditentukan sebagai bacaannya adalah majrur. Al-muta'alliqati, bukan al-muta'alliqata, bukan al-muta'alliqatu. Kenapa? Karena di sini menjadi na'at. Kenapa kok na'at? Karena ini adalah isim sifat. Pintu masuk dari na'at itu adalah isim sifat. Kita tidak bisa membahas dan mengkaji isim sifat na'at dengan bagus kalau seandainya konsep tentang isim sifat masih belum kita kuasai. Oleh sebab itu sampean kudu paham yang namanya isim fa'il itu apa, isim maf'ul itu apa, dan seterusnya itu. Al-muta'alliqah bi, diperhatikan. Kemarin ya, kita sudah bertemu dengan muta'allaq. Perhatikan. Secara umum setiap huruf jar secara umum, karena nanti huruf jar itu juga banyak pembagiannya. Ada yang disebut sebagai huruf jar yang asli, ada yang huruf jar yang zaid, ada huruf jar yang namanya syabihun bizaid. Huruf jar itu ada 3 macam. Nah, ini termasuk huruf jar yang asli. Ya, kalau huruf jar itu asli, itu pasti memiliki muta'allaq. Zaid dan syabihun bizaid itu tidak memiliki muta'allaq. Apa Ustadz muta'allaq itu? Muta'allaq itu adalah sesuatu yang menjadikan kita itu memahami huruf jar itu. Memahami kaitan huruf jar, memahami kaitan dari dzaraf itu.
Karena yang memiliki muta'allaq itu adalah jarun wa majrurun dan dzaraf. Begitu. Kata-kata di atas kursi misalnya, itu awalnya kita nggak paham. Kalau seandainya sekonyong-konyong tiba-tiba mendadak diucapkan kata-kata di atas kursi. Gitu ya. Kenapa? Karena di atas kursi harus dikaitkan dengan sesuatu yang lain. Apakah tidur di atas kursi? Apakah berdiri di atas kursi? Karena kebetulan misalnya benakno listrik dan seterusnya. Apakah misalnya pencolotan di atas kursi? Apakah ngantuk di atas kursi? Apakah duduk di atas kursi? Jadi kaitan di atas kursi itu banyak. Ya, kata-kata di atas kursi itu ketika misalnya dikaitkan dengan kata-kata duduk, kata-kata berdiri, yang pada akhirnya menjadikan kita paham terhadap kata-kata di atas kursi, itulah yang kemudian kita sebut sebagai muta'allaq. Kata-kata waro'al baiti, di belakang rumah, itu bisa jadi tidur-tiduran di belakang rumah. Bisa jadi main layangan di belakang rumah. Bisa jadi berkebun di belakang rumah. Di belakang rumah itu belum kita fahami. Kenapa? Karena butuh muta'allaq yang mampu menjelaskan kata-kata di belakang rumah. Ya, kata-kata berkebun, kata-kata bertani, kadang-kadang kata-kata tidur-tiduran misalnya, yang itu dikaitkan dengan di belakang rumah, itulah yang kemudian kita sebut sebagai muta'allaq. Muta'allaq itu bisa jadi berupa fi'il, bisa jadi berupa isim. Begitu. Seperti misalnya tadi, Muhammadun yajlisu alal kursiyyi, misalnya. Alal kursi ini hubungannya dengan yajlisu. Kita di atas kursi itu paham, oh ternyata di atas kursi itu sedang duduk. Bukan sedang berdiri, bukan sedang ngantuk, sedang duduk ternyata. Ya. Misalnya, Muhammadun yaqumu alal kursi, memungkinkan karena sedang membenarkan listrik misalnya. Kata-kata yaqumu itulah yang kemudian disebut sebagai muta'allaq. Kata-kata yang mampu menjadikan kita memahami dengan pasti kata-kata alal kursi, itulah yang kemudian disebut sebagai muta'allaq. Muta'allaq itu bisa jadi berupa kalimat fi'il, bisa jadi muta'allaq itu berupa kalimat isim. Itu semacam itu. Jadi kalau seandainya ditanya kata-kata bil adillah di sini yang merupakan jarun wa majrurun itu muta'allaqnya mana? Muta'allaqnya adalah al muta'alliqah, yang berhubungan dengan dalil itu kaitannya dengan yang berhubungan. Itu namanya muta'allaq itu. Secara umum muta'allaq itu ada dua. Muta'allaq itu ada yang bersifat umum, yang karena keumumannya meskipun tidak disebutkan orang faham. Ya. Ada yang bersifat khusus. Coba diperhatikan, ya. Kalau seandainya kata-kata saya mengatakan Muhammad di dalam rumah, itu kalau seandainya kemudian dipanjangkan, itu akan berbunyi Muhammad berada di dalam rumah. Muhammadun fid dari itu kalau seandainya dipanjangkan, Muhammad berada di dalam rumah. Kata-kata berada ini sifatnya umum, yang meskipun tidak disebutkan, orang bisa faham. Ini namanya muta'allaq yang bersifat umum. Tapi kalau seandainya yang saya maksud Muhammad di dalam rumah itu adalah misalnya Muhammad tidur di dalam rumah misalnya. Ya. Muhammadun misalnya naimun fil baiti misalnya. Maka naimun itu tidak mungkin kita tebak kalau seandainya kita tidak menyebutkan. Itu namanya muta'allaq yang bersifat khusus, yang karena kekhususannya kalau seandainya tidak disebutkan itu orang tidak paham. Karena demikian wajib disebutkan kalau maksudnya adalah muta'allaq yang khusus itu. Oleh sebab itu pembacaan Jawa, pembacaan yang pakai kode-kode nahwu itu menjadi sangat penting. Alhamdulillah tawi sekabiane puji iku lillahi, tetap ada kata-kata tetap di situ. Alhamdulillah bermula segala puji adalah lillahi, tetap. Tetap itu kalau dibahasakan menjadi istaqarra atau mustaqirrun. Itu namanya muta'allaq. Setiap jar majrur itu secara umum itu punya muta'allaq. Meskipun nanti lebih jelasnya lagi nanti ketika sampai ngomong tentang muta'allaq ini, ngomong tentang huruf jar itu asli, huruf jar itu zaid, tambahan. Ya kan? Ada yang syabihun biz zaid. Itu nanti kapan-kapan akan kita bahas. Gitu begitu ya.
Jadi penting untuk diperhatikan, ketika misalnya kita bertemu dengan huruf jar, maka sebenarnya kita sedang tidak faham kalau seandainya tidak bisa menentukan muta'allaknya. Ini muta'allaknya lari kemana? Misalnya tadi, wabil ahkami, kalau seandainya moro-moro diboco, wabil ahkami, tidak mencoba untuk mengkaitkan kata-kata bil ahkami dengan al-muta'alliqah, karena itu adalah merupakan muta'allaknya. Seperti yang saya katakan, ini berkaitan dengan al-muta'alliqah bil adillah, al-muta'alliqah bil ahkam. Kalau seandainya tidak mengkaitkan dengan al-muta'alliqah, meskipun secara arti mungkin bisa kita terjemahkan dan dengan hukum-hukum, tapi sebenarnya kita tidak sedang faham. Kenapa? Kaitan bil ahkam dengan muta'allaq yang mana kita tidak faham. Itu pentingnya untuk penegasan bahwa muta'allaq itu sangat menentukan untuk apakah murad, apakah pemahaman kita itu pada akhirnya dianggap benar atau tidak. Oleh sebab itu harus hati-hati. Dan itu bisa kalau seandainya kita sudah sering belajar. Itu begitu. Ya. Al-muta'alliqati bil adillati, dengan beberapa dalil asy-syar'iyyati yang bersifat syar'i, min haitsu dilalatuha. Perhatikan. Haitsu tadi apa, Ustaz? Mudhaf. Dilalatuha mudhaf ilaih. Loh, kok dibaca dilalatuha, Ustaz? Ini yang penting untuk diperhatikan. Haitsu itu adalah lafaz yang wajib dimudhafkan kepada jumlah. Ya, haitsu itu adalah lafaz yang wajib dimudhafkan kepada jumlah. Kalau seandainya kenyataannya yang jatuh setelah haitsu itu kok tidak memungkinkan dianggap sebagai jumlah, maka dipaksa jumlah. Ya, jadi kalau seandainya misalnya ini dilengkapkan min haitsu dilalatuha maujudatun, begitu. Khabarnya menjadi dibuang, dilalatuha dijadikan sebagai mubtada, maujudatun ditentukan sebagai khabar, gabungan dilalatuha maujudatun yang merupakan jumlah ismiyah, itulah yang kemudian dijadikan sebagai mudhafun ilaihi. Ya, ini tegas haitsu itu. Ya. Wa alzamu, alfiyahnya begitu kan? Wa alzamu idhafatan ilal jumal. Wa alzamu lan majibaken sapa para ulama idhafatan ing idhafah, wa alzamu lan majibaken sapa wong Arab idhafatan ing idhafah ilal jumal maring jumlah. Apa yang wajib dimudhafkan kepada jumlah? Haitsu ing lafaz haitsu, wa idzlan ing lafaz id. Untuk id ini iyunawan, apabila ditanwin apa lafaz in, yuhtamal, maka dimungkinkan untuk kemudian tidak terjadi idhafah. Wa alzamu idhafatan ilal jumal haitsu wa idh wa iyunawan yuhtamal. Wa adhafu, dan wa alzamu, dan mewajibkan siapa orang Arab idhafatan ing idhafah, pada idhafah untuk dimudhafkan ilal jumal kepada jumlah. Apa yang wajib dimudhafkan kepada jumlah itu? Haitsu, lafad haitsu, wa idh, dan juga lafad idh. Untuk idh itu iyunawan, apabila ditanwin yuhtamal, maka dimungkinkan untuk tidak terjadi idhafah. Itu begitu. Sehingga ketika misalnya jenengan kepethuk lafad haitsu, itu dipastikan itu adalah nanti mudhaf ilaihnya itu adalah berbentuk jumlah. Kalau kebetulan di situ tidak berbentuk idhafah atau tidak berbentuk jumlah karena cuma satu, min haitsu dalilu, ngono tok, titik. Perhatikan, min haitsu dalilu, ngono tok, ad-dalilu, kan nggak mungkin itu ditentukan sebagai mubtada khabar karena cuma satu kata. Kalau seandainya kenyataannya cuma memang begitu, maka kata-kata ad-dalilu itu kita asumsikan untuk menjadi mubtada, khabarnya adalah maujudun, gabungan ad-dalilu dan maujudun itulah yang merupakan susunan mubtada khabar, itulah yang kemudian kita tentukan sebagai mudhafun ilaihi dari haitsu. Begitu. Min haitsu dilalatuha alal ahkam. Oleh sebab itu ini dibaca dilalatuha alal ahkam. Ya, itu ada kata-kata maujudatun yang dibuat. Min haitsu istifadatuha maujudatun min adillatiha. Itu begitu. Ya, jadi haitsu itu adalah ada kajian tersendiri tentang haitsu yang harus diperhatikan. Wa mimma yata'allaqu bihadzaini minal lawahiki wal mutammimat,
takawwanat usulul fikih. Dan dari sesuatu diperhatikan min ma, minnya kemudian diidghamkan kepada ma, nunnya dibuang. Wa mimma, asalnya wa min ma. Jadi wa mimma itu adalah diatofkan kepada wa min majmu'ati hadhihi. Dari kumpulan kaidah-kaidah dan pembahasan yang berhubungan dengan dalil dan juga berhubungan dengan hukum, ditambah dengan al-lawahik dan mutammimat, takawwanat usulul fikih, maka terbentuklah yang namanya usul fikih. Jadi usul fikih secara umum mesti terdiri dari 4 bab. Ya, usul fikih itu mesti terdiri dari 4 bab, semuanya. Jadi kita bisa menentukan kalau nahwu misalnya itu mesti ada bab kalam, mesti ada bab i'rab, mesti ada bab marfu'atul asma, mesti ada bab mansubatul asma, mesti ada bab majruratul asma misalnya, mesti begitu. Di usul fikih itu juga begitu, mesti membahas tentang dalil, mesti membahas tentang hukum, mesti membahas tentang turukul istimbat, mesti membahas tentang al-ijtihad wa taqlid, mesti 4 pembahasannya. Ya. Jadi usul fikih itu kajian utamanya mesti 4. Gak mungkin tidak. Begitu ya. 4 itu mesti, yang wajib itu 4. Membahas tentang hukum, membahas tentang dalil, membahas tentang turukul istimbat, bagaimana mengistimbat hukum dari dalil misalnya, juga membahas tentang al-ijtihad wal taqlid. Ya. Orang-orang yang melakukan ijtihad itu persyaratannya seperti apa? Apakah semua orang itu kemudian memungkinkan untuk misalnya melakukan ijtihad langsung dari Al-Qur'an dan Al-Hadits? Ya. Jadi dari kumpulan kajian atau pembahasan kaidah dan pembahasan yang berkaitan dengan dalil, 1, dalil, dan juga berkaitan dengan hukum, yang kedua, ditambah lawahik, ya, kajian-kajian susulan, dan mutammimat, kajian-kajian penyempurnaan, tapi yang pokok itu adalah dalil dan hukum. Yang pokok itu adalah dalil dan hukum, itu yang pokok. Begitu. Yang pokok itu adalah dalil dan hukum. Sedangkan al-lawahik itu dianggap tidak pokok, tapi itu mesti ada. Bagaimanapun juga agar yang namanya dalil tidak salah kita fahami, harus ada yang namanya turukul istimbat. Ya, bagaimana? Kalau mafhumnya bagaimana, manzumnya bagaimana misalnya, dan seterusnya itu mesti ada. Kemudian al-ijtihad wat taqlid. Itu mungkin seperti itu ya. Jadi kajian usul fikih itu ada 4 bab. Yang pertama itu tentang dalil, yang kedua tentang hukum, yang ketiga tentang misalnya turukul istimbat, di sini diistilahkan al-lawahik wal mutammimat, itu berbicara tentang al-ijtihad wat taqlid. Takawwanat, terbentuklah apa usulul fikih, usul fikih. Kenapa kok pakai tak tanis sakinah Ustaz? Ya, karena usulul fikih itu berasal dari aslun aslani usulun. Begitu ya? Itu yang mungkin penting untuk sebagai kajian pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan didiskusikan dengan teman. Ayo. Ayo didiskusikan. Syifa. Ayo.